Salah satu komponen dalam program Kotaku tahun 2021 adalah peningkatan penghidupan masyarakat atau Sustainable Livelihood untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh melalui kegiatan BPM Kotaku Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan atau BPM Livelihood. Kota Metro adalah salah satu dari 2 kota kabupaten di Provinsi Lampung yang memperoleh kegiatan BPM Kotaku Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan atau BPM Livelihood. Di antaranya tahun 2020 dengan kegiatan yaitu pembangunan rumah produksi KSM Abon Lele Oseri di Kelurahan Margodadi, Kecamatan Metro Selatan, dan di tahun 2021 menyasar di 2 kelurahan yaitu Yosombulyo dan Ganjar Agung, dengan kegiatan pembangunan rumah produksi olahan tempe di Kelurahan Ganjar Agung dan gedung produksi serta galeri keripik pisang di Kelurahan Yosombulyo. Pemilihan lokasi dan kegiatan didasari oleh potensi usaha di wilayah masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Radar Lampung TV dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini saya bisa menemani Anda dalam program dialog eksklusif Radar Lampung TV. Pemirsa, Kota Metro menjadi salah satu dari 2 kabupaten kota di Provinsi Lampung yang memperoleh kegiatan BPM Kotaku Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan ataupun Livelihood tahun 2021. Lokasi kegiatannya menyasar di 2 kelurahan yaitu Yosombulyo dan juga Ganjar Agung. Salah satunya tempat di mana kami berdialog saat ini adalah kami berada di rumah produksi dan galeri Kriuk 21C, Kelurahan Yosombulyo yang merupakan salah satu hasil dari kegiatan BPM Kotaku Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan atau Livelihood di Kota Metro di tahun 2021. Lalu seperti apa pemirsa bentuk kegiatan dari BPM Livelihood dalam mendukung pencegahan dan juga meningkatkan kualitas permukiman di wilayah Kota Metro? Hari ini kita akan membahasnya dalam tema BPM Kotaku Livelihood mendukung pencegahan permukiman kumuh. Bersama saya Muhammad Arif, inilah dialog eksklusif Radar Lampung TV. Dan pemirsa, untuk membahas tema kita di sore hari ini, kami sudah dihadirkan ataupun sudah ditemani oleh narasumber yang begitu luar biasa. Langsung saja yang pertama kita sapa, ada Bapak Wali Kota Metro, Bapak Dr. Haji Wahdi Sirajudin, SPOGK. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah sehat. Ini senang sekali tim Radar Lampung TV bisa berkunjung ke Kota Metro dan bisa disambut dengan masyarakat Kota Metro, langsung juga disambut dengan Bapak Wali Kota. Baik, selain Bapak Wali Kota, kita juga ditemani oleh Bapak Fajar Immanuel Simanjorang STMT dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung. Sehat Bapak? Sehat. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan selalu sehat, dan ini luar biasa sudah hadir juga nanti menyapa pemirsa Radar Lampung TV. Dan selanjutnya kita juga ditemani oleh Kepala Dinas Koperasi dan juga UMKM dan juga Perindustrian Kota Metro, Ibu Siti Aisyah Esos MAP. Assalamualaikum Ibu. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Sehat sekarang menjadi hal yang terpenting. Menanyakan kesehatan itu hal yang paling penting. Terima kasih Ibu sudah bergabung dalam dialog eksklusif Radar Lampung TV. Dan selanjutnya kita juga ditemani oleh Bapak Samingan M. Haris selaku Koordinator LKM Barokah Yosombulyo Kota Metro. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini juga menjadi salah satu koordinator dari pelaksana kegiatan ataupun LKM Barokah Yosombulyo yang produk-produknya ada di belakang kita ini. Luar biasa. Dan tentunya pemirsa, siaran ini juga bisa Anda saksikan melalui live streaming di www.radartv.co.id ataupun melalui channel YouTube Radar Lampung TV di Radar Lampung TV. Dan tentunya untuk membahas tema kita di sore hari ini, saya langsung ke Bapak Fajar terlebih dahulu. Pak Fajar dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung, mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu Bapak tentang pelaksanaan program Kotaku di Provinsi Lampung secara umum dan di Kota Metro ini secara khususnya, Pak. Ya, terima kasih, Mas Arif. Mas Arif. Terima kasih Mas Arif. Jadi kami dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung punya program namanya program Kotaku. Ini hadir sejak tahun 2017 di Provinsi Lampung sampai dengan saat ini 2021.
Untuk kegiatan di Provinsi Lampung, Kotaku ini tahun 2017 sampai 2019 itu tersebar di 4 kota kabupaten. Kemudian di tahun 2020 menjadi 6, ya, 6 kota kabupaten. Kemudian sekarang itu 9 kota kabupaten yang mendapat bantuan dari kegiatan program Kotaku ini. Nah, khusus di kota Metro ini kami dari 2017 memang melaksanakan kegiatan Kotaku ini ada program namanya skala lingkungan. Skala lingkungan ini fungsinya untuk menekan tingkat kekumuhan ya yang ada di kelurahan-kelurahan di kota Metro. Kemudian tahun 2019 kota Metro memang sudah mendeklarasikan 0% kumuh. Kami sangat bangga sekali dengan kota Metro karena salah satu dari kota kabupaten di Provinsi Lampung, kota Metro yang sudah mendeklarasikan 0% kumuhnya. 0% kumuh. Iya. Artinya memang di kota Metro saat ini tidak ada permukiman kumuh. Iya, saat ini di kota Metro sudah bisa dibilang bebas kumuh lah. Bebas kumuh. Kumuhnya. Iya. Kemudian di tahun 2020 sampai sekarang untuk mendukung kumuh supaya tidak lagi kumuh, karena kumuh ini kan sebenarnya salah satu hal yang menciptakan kumuh adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah. Gitu ya. Jadi dasarnya hal-hal itu tadi, Kotaku itu punya program lagi ya, tidak hanya untuk mengatasi kumuh lingkungannya, tapi untuk memajukan perekonomian masyarakat di kawasannya. Gitu. Nah ini tahun 2020 sampai 2021, BPPW Lampung telah membangun 3 tempat untuk pengolahan sekaligus pemasaran, gitu ya, pemasaran hasil produk unggulan. Di tiga tempat ini ada di Kelurahan Margodadi tahun 2020. Nah ini seperti yang kita lihat ini ada abon lele gitu ya di belakang. Kemudian tahun 2021 ini ada di 2 lokasi, ada di Yosomulyo ini dengan kriuk tadi yang diolah adalah keripik, di sini keripik pisang. Kemudian di di Ganjaragung ya, Ganjaragung itu ada pengolahan tempe gitu ya. Nah ini harapan kami memang bangunan ataupun kegiatan livelihood yang sudah kita bangun ini komplit dengan bangunan dan pendukungnya lah ya, itu dapat menyerap nantinya masyarakat yang berpenghasilan rendah dan juga yang tentunya mempunyai keahlian-keahlian gitu ya, yang mau belajar juga gitu, yang akhirnya mendapatkan penambahan perekonomian lah untuk keluarganya gitu. Sehingga tidak lagi menimbulkan kumuh-kumuh akibat dari yang berpenghasilan rendah tadi gitu. Saya rasa seperti itu kalau prinsipnya di Provinsi Lampung yang kegiatan ini baru ada di 2, Mas. Satu di Metro, satu di Kabupaten Pringsewu gitu ya. Dan tahunnya sama-sama berbarengan. 2020 dan 2021. Terima kasih. Baik, jadi memang faktor ekonomi menjadi salah satu penentu, faktor penyebab juga apakah suatu daerah, suatu permukiman itu bisa kumuh atau tidak. Betul. Maka kalau misalkan untuk mengatasi perkumuhan, atasi dulu perekonomian, perbaiki dulu perbaikan warganya, ekonomi warganya. Baik, saya ke Pak Wali terlebih dahulu. Pak Wali, tadi Pak Fajar sudah menjelaskan bagaimana program-program Kotaku ini dalam rangka memperbaiki ataupun mengurangi permukiman kumuh, khususnya di Kota Metro. Kalau program dari pemerintah Kota Metro sendiri, Pak, dalam mengatasi permukiman kumuh, bahkan sampai tadi sudah mendeklarasikan Kota Metro 0% kumuh. Seperti apa, Pak, program-programnya, Pak? Ya, terima kasih Mas Arief, terima kasih Pak Fajar. Tentu kita sangat konsentrasi sekali, karena saya
setuju tadi bahwa perilaku ini berhubungan dengan perilaku masyarakat akan hidup sehat. Termasuk juga tentu kita mendeteksi beberapa daerah kumuh. Nah, sejak 2016 itu kita sudah mendeteksi kurang lebih ada 4 daerah ya di Kota Metro. Jadi dari 22 kelurahan itu ada 4 kelurahan yang semuanya berada di Metro Pusat, Kecamatan Metro Pusat. Nah, upaya-upaya ini tentu selaras sekali bagaimana kita akan menuju kota layak huni, kemudian ke kota sehat. Untuk itu kita bekerja sama tentu dengan masyarakat, dalam hal ini pemberdayaan. Selain itu program juga dari Kotaku, ya kita melihat bagaimana komponen-komponen untuk masalah kumuh itu sudah dilakukan. Dan saya sampaikan juga tentu seperti kita lihat di beberapa kelurahan Hadimulyo Barat, Hadimulyo Timur, kemudian Erimulyo, Imapura itu adalah pusat-pusat yang memang menjadi perhatian kita. Untuk itu kita melakukan beberapa strategi. Yang pertama kali adalah strategi kesadaran masyarakat melalui gerakan sehat masyarakat, kemudian sanitasi total berbasis masyarakat, maka kita sudah lepas dari pilar 1 ODF. Jadi tidak ada lagi orang buang bab sembarangan, itu penting sekali. Dan kita adalah 5 kabupaten kota dari 570 sekian kabupaten kota yang sudah ditetapkan untuk melaksanakan STBM berkelanjutan. Untuk itu strategi sanitasi kota ini tentu harus kita samakan persepsinya, kemudian kita membuat satu master plan drainase. Saya kira penting sekali juga. Bagaimana kita melihat dari rumah-rumah itu kadangkala limbah. Jadi dari STBM pilar 2, kalau kita lihat pengelolaan limbah rumah tangga ini penting sekali menjadi perhatian kita. Nah, kekumuhan itu akan menyebabkan munculnya beberapa penyakit. Tentu juga pengolahan sampah rumah tangga. Ini menjadi perhatian kita. Jadi yang pertama itu strategi sanitasinya kita akan berdasarkan STBM. Jadi ada keinginan dari masyarakat dulu, pemberdayaan sanitasi total berbasis masyarakat tersebut. Yang kedua tentu kita harus mempunyai titik-titik master plan dalam drainase. Karena begini, kalau kita lihat sesungguhnya sistem drainase mulai dari DAS 1, 2, 3, saya kira berdasarkan peta satelit, kemudian inaris kita dalam mitigasi bencana itu sangat minimal tuh Pak Fajar semua. Minimal betul. Kita hanya ada pergerakan sedikit pada daerah selatan. Jadi sesungguhnya memang metro yang memang sudah direncanakan, di planning dengan baik sejak zaman kolonis itu saya kira harusnya lepas dari masalah kekumuhan tersebut. Yang lanjutnya, yang ketiga tentu kita harus melakukan master plan bagaimana pengelolaan sampah tadi. Jadi dari 5 pilar tersebut, pengelolaan sampah, jadi kalaupun ada sampah rumah tangga, harusnya masyarakat sudah memilah dulu. Ya, organik, anorganik. Kembali lagi sebenarnya pada keinginan pemberdayaan masyarakat tadi. Ya, pemerintah tentu berada dalam hal ini bersama-sama dengan masyarakat dan tentu juga bersama dengan program Kotaku dalam hal ini. Kemudian rencana induk sistem proteksi kebakaran juga. Karena tentu kita lihat ya, sebuah kota itu adalah penyangga juga dari beberapa kabupaten sekitar. Apalagi di hunian padat. Nah, harus dipikirkan bagaimana sistem itu berjalan gitu loh. Damkar misalnya kita nggak mungkin ya menggunakan, kalau di kota Jakarta kita mungkin harus membeli alat damkar yang punya kemampuan untuk menjangkau ketinggian. Tapi kalau di metro mungkin tidak seperti itu. Maka pola-pola seperti inilah yang harusnya direncanakan dengan baik. Sekali lagi kita harus membutuhkan proses perencanaan. Nah, dengan melihat juga seberapa jauh kemampuan kita
Dan untuk itu kita bekerja sama dengan masyarakat. Karena pemerintah nggak akan mampu sendiri. Juga dengan Kotaku program PUPR itu tentunya juga kan. Yang lainnya tentu juga kita harus melihat rencana induk sistem ya. Karena air juga penting ini. Kalau kita mau mencapai 100 kan, kalau kita tadi udah sampai Pak Fajar Metro menetapkan tidak ada daerah kumuh, nol ya. Tapi air penting sekali. Sanitasi sehingga kita mencapai 100 gitu kan. Jadi upaya-upaya saya kira harus bersama ya. Mulai dari perencanaan tata kotanya ya. Kemudian sudah merencanakan hunian-hunian. Nah, ini munculnya dalam revisi RT RW kita. Di revisi RT RW kita inilah kesempatan kita bagaimana kita membuat perencanaan sebuah kota yang layak huni, kota sehat, kota berkelanjutan. Nah, ini dalam juga livelihood juga kan, ya bagaimana proses kehidupan yang berkelanjutan itu tentu adalah kehidupan yang dia memikirkan tentang lingkungan. Yang lainnya adalah kita melakukan memorandum dan review rencana pencegahan peningkatan kualitas pemukiman kumuh. Saya kira inilah yang harus kita memang detek dari awal, identifikasi dari awal permasalahan-permasalahan. Kita tidak bisa membangun kalau kita tidak mempunyai kemampuan mendeteksi, mengidentifikasi. Maka kita bicara selalu early warning itu begitu kan ya. Jadi penataan sebuah kota adalah satu keniscayaan yang harus kita lakukan. Saya setuju tadi dengan tidak adanya masyarakat terutama ya sudah sadar bahwa kumuh itu tidak baik, kumuh itu tidak indah, maka ekonomi akan meningkat. Kedepannya demikian. Saya kira hal-hal untuk peningkatan ekonomi juga harus dibarengi dengan kemampuan masyarakat untuk hidup bersama, ya saling bahu membahu. Sekian dulu. Baik, artinya dari pemerintah Kota Metro sendiri sudah menyiapkan berbagai macam program dalam rangka pengurangan pemukiman kumuh, namun lagi-lagi butuh kerjasama dari masyarakat juga untuk mendukung dan juga sadar bahwa kumuh itu tidak enak, kumuh itu tidak indah. Saya ke Pak Fajar kembali. Pak Fajar, tadi sudah dijelaskan bahwa memang ada dua dan ada beberapa kabupaten kota yang mendapatkan program Kotaku ini. Artinya memang tidak semua kabupaten kota di Provinsi Lampung mendapatkan program ini. Kriteria dari suatu daerah ataupun suatu tempat bisa mendapatkan program ini seperti apa sih Pak kriterianya Pak? Iya, jadi sebenarnya Kotaku ini kan sumber dananya dari loan. Dari loan itu punya kriteria sendiri ya. Jadi awal tadi tahun 2017 itu di Provinsi Lampung itu sasaran lokasi untuk loan itu sendiri di 4 kota kabupaten, yaitu ada di Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Pringsewu, Kota Metro dan Kota Bandar Lampung. Nah, seiring bertambahnya waktu berjalan gitu ya, ada juga kebijakan-kebijakan mungkin dari pimpinan maupun dari unsur aspirasi pemerintah, dewan, akhirnya lokasi-lokasi ini kan bertambah 2020, 2021 bertambah sehingga totalnya tadi saya bilang ada 9 lokasi. Ya, kriteria khusus yang pertama kita lihat itu sih, kita lihat dari SK kumuhnya dulu yang diterbitkan oleh kepala daerah ya, Pak Wali Kota misalnya menerbitkan SK kumuh berapa hektar gitu kan di wilayah kota kabupatennya. Kemudian kita cek gitu ya, ini untuk reguler ya, kita cek melalui korkot kita punya koordinator kota di masing-masing kabupaten gitu ya, kita cek, kita delineasi kumuhnya berapa sih, apa sih yang menyumbang kekumuhan itu dari sektor mana, karena ada 7 indikator tadi yang Pak Wali sampaikan tadi. Dari 7 indikator ini kita buat kesepakatan dengan Pemda gitu.
mana porsi kita, mana nanti yang akan Pemda lakukan. Nah, untuk Kota Metro itu untuk yang kegiatan reguler sendiri itu sudah clear. Jadi tahun 2021 sampai 2020 sampai 2021 itu ada nama kegiatannya livelihood. Livelihood itu kriterianya ya salah satunya KSM atau LKM itu sudah terbentuk. Ya, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, dia punya produk unggulan di wilayahnya. Jadi yang nggak punya produk unggulan nanti bingung soalnya. Kita harus mau ngapain itu nyari-nyari dulu. Tapi kalau seperti yang sekarang kan di 3 lokasi ini udah jelas. Mereka memang sudah melakukan produksi-produksi unggulan mereka ini bukan pada saat livelihood ini datang. Yang dari kemarin-kemarin tahun-tahun yang lalu mereka sudah melakukan industri-industri mungkin rumah tangga ya gitu ya. Sekarang yang datangnya livelihood ini kita membangun sarana dan prasarananya ini jadi bisa terfokuskan gitu kan. Bisa terfokuskan baik itu bagaimana nanti mengolahnya di sini dan bagaimana untuk memasarkannya. Nah, itu seperti itu kira-kira kriteria-kriterianya. Cuman prinsipnya gini, untuk livelihood itu ya kalau saya bilang kita lirik dulu, kalau memang kumuhnya memang sudah bisa teratasi atau bisa mandiri nanti dengan Pemda pun sudah bisa berkolaborasi dengan baik dengan Pemda ya, pasti livelihood kita akan masukkan gitu ke wilayahnya gitu. Itu saya rasa seperti itu, Sari. Ya. Artinya memang khusus untuk BPM livelihood ini artinya dari masyarakatnya sendiri sudah siap, sudah memiliki LKM, sudah memiliki usaha dan siap untuk melaksanakan program BPM livelihood ini. Salah satunya adalah di Kelurahan Yosomulyo, Kota Metro. Ini ada koordinator LKM Barokah Yosomulyo, Bapak Samingan. Bapak mungkin bisa diceritakan kembali kepada pemirsa Rada Lampung TV latar belakang dulu bisa mendapatkan program BPM livelihood ini seperti apa sih Pak? Terima kasih. Ini untuk mendapatkan program ini berdasarkan hasil identifikasi oleh LKM dan UPK. Bentuk usaha yang banyak dikelola oleh KSM Ekonomi bergulir di Kelurahan Yosomulyo. Ini adalah salah satunya produksi keripik. Produksi keripik. Iya. Hal ini sejalan dengan produk unggulan daerah Kota Metro berdasarkan keputusan Wali Kota tahun 2012. Kemudian disebabkan semakin banyaknya permintaan akan produk keripik ini, sehingga KSM Ekonomi bergulir yang ada belum mampu memenuhi permintaan pasar. Produk keripik ini karena kapasitas produksi dan modalnya masih terbatas. Oleh karena itu, bulan November tahun 2020 kami mendapat informasi bahwa akan ada bantuan pemerintah untuk masyarakat atau BPM yang diperuntukkan pembangunan rumah produksi dan galeri. Ya, alhamdulillah hal ini terwujud yang difasilitasi oleh Forkot Kotaku melakukan pemetaan serta survei lapangan. Nah, dari hal tersebut salah satu persyaratan untuk mendapatkan BPM itu harus adanya lokasi atau lahan yang bisa dihibahkan untuk pembangunan itu. Nah, alhamdulillah ada salah satu warga yang secara sukarela untuk menghibahkan lahannya kepada Pemkot Kota Metro yaitu atas nama Bapak Handarude seluas 240 meter persegi atau 12 kali 20 meter. Lalu hasil kinerja kelembagaan LKM juga sudah mandiri dan juga tidak adanya penyimpangan dana. Akhirnya pada bulan Februari 2021 kami mendapatkan edaran bahwa dari 59 kelurahan secara nasional, salah satunya yang mendapat PPKM livelihood ini adalah Kelurahan Yosomulyo, Kota Metro Pusat. Luar biasa. Jadi dari 59 kelurahan itu skala nasional terpilihlah salah satunya adalah Kelurahan Yosomulyo dan saat ini sudah terbangun ini galeri keripik dan juga pusat produksinya atau rumah produksinya. Bapak nanti saya akan bertanya lagi tentang manfaat apa yang dirasakan setelah rumah produksinya sudah terbangun dan juga galerinya sudah terbangun. Tapi nanti setelah jeda pariwara kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Dialog Eksklusif Radar Lampung TV.
kasih pemirsa Anda masih setia menyaksikan dialog eksklusif Radar Lampung TV, masih membahas tema kita di hari ini yaitu BPM Kotaku Livelihood mendukung pencegahan permukiman kumuh khususnya di Kota Metro. Tadi sebelum jeda kita sudah berbincang banyak sekali, khususnya kepada Pak Samingan tadi sudah sebagai dari Kepala atau Koordinator LKM Barokah Yosomulyo. Bapak setelah galerinya sudah terbangun, kemudian rumah produksinya juga sudah terbangun, untuk pengelolaan selanjutnya apakah dari LKM di Yosomulyo ini berkolaborasi dengan instansi-instansi lain atau seperti apa Pak pengelolaannya Pak? Terima kasih. Untuk sementara pengelolaannya, kami baru mau mencoba untuk berkolaborasi. Karena untuk sementara ini, sebelum adanya rumah galeri, ini masih dari rumah ke rumah usahanya. Artinya belum disatukan. Oh, sebelumnya usaha rumahan. Home industry kan. Home industry. Nah, sekarang setelah ada galeri ini dengan bantuan program Kotaku yang begitu bagusnya, ya nanti kita kumpul ke kemari dan nanti terbentuk 6 KSN. 6 KSN yang masing-masing beranggotakan 5 orang. Jadi nanti akan difokuskan kemari sejumlah 30 pekerja. Pak, untuk pemasaran dari produk di LKM Barokah ini apakah memang terpusat di galeri ini atau memang pemasarannya sudah mencapai mana Pak? Kalau untuk pemasaran untuk sementara ini baru mencapai 3 wilayah. 3 wilayah. Metro, Lampung Timur, Lampung Tengah. Dan kami coba untuk mempromosikan ini sebagian kecil ke Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Sudah kami kirim kemarin ke Palembang, khususnya kalau nanti Anda yang dari Palembang berkenan untuk hingga ke Metro. Oke, jadi memang sudah sampai ke Sumatera Selatan dan mudah-mudahan nanti akan lebih meluas ke wilayah-wilayah lainnya. Pak, halangan atau hambatan yang dialami selama ini dalam melaksanakan kegiatan ini seperti apa sih Pak? Kalau hambatannya tentunya banyak sekali. Yang pertama dari produksi sendiri, karena kita masih manual katakanlah, jadi kami perlu bantuan untuk alat yang lebih modern lagi, sesuai dengan manual lagi. Kemudian kalau kita pengolah masih dengan menggunakan kayu bakar, yang sementara ini, kalau kedepannya coba jangan menggunakan kayu bakar. Baik, saya ke Ibu Kadis. Ibu Kadis, tadi sudah kita mendengarkan bagaimana Pak Samingan ini melaksanakan kegiatan di LKM Barokah ini. Kalau dari dinas sendiri, strategi yang dilakukan atau program-program dari dinas sendiri untuk mendukung UMKM, produk-produk UMKM yang ada di Kota Metro ini bisa menjadi produk unggulan seperti apa sih Bu strateginya Bu atau program-programnya Bu? Terima kasih Arif, izin Pak Wali. Tentunya dalam hal UMKM kita diawali dengan legalitas. Legalitas daripada produk itu sendiri, tentang UMKM-nya, kemudian tentang kelompok-kelompoknya. Tentunya di dalam legalitas itu ada kepengurusannya. Kemudian di dalam kepengurusan itu tentu kita disahkan. Setelah disahkan, ada legalitas lagi pemberian izin usaha mikro kecil itu yang ada dari kecamatan. Dan itu melalui pemerintah sudah digratiskan semua itu. Gitu. Kemudian tentunya tidak hanya legalitas, kita juga ada penguatan SDM, ya, di mana di situ ada pelatihan pengembangan tentang usahanya, kemudian pelatihan tentang kualitas daripada produk tersebut, kemudian pelatihan bagaimana si UMKM itu berinovasi dengan produk-produk yang ada sehingga tidak ketinggalan zaman, jadi menyesuaikan dengan kemajuan zaman. Berarti artinya di sini UMKM itu tidak hanya di segi makanan saja, ada dia krianya, ada kerajinannya, dan ini luar biasa ya, luar biasa. Sejak Ibu Silvi sebagai Ketua Dekranas, kita tuh disuruh dituntut bekerja berlari ya kita mengikutinya karena memang untuk kemajuan daripada masyarakat kan, UMKM terutama dan juga para IKM perajin-perajinnya itu diberikan pelatihan tentang pelatihan bagaimana di tengah pandemi ini mengatasinya, tentu dengan pelatihan melalui online kan, pemasaran online yang sekarang kalau kita tidak mengikutinya tentu akan tergerus zaman. Kemudian pelatihan bagaimana cara mendesain produk, kemudian pelatihan tentang haknya bagaimana, terus nomor induk berusahanya seperti apa, itu diberikan pelatihan-pelatihan secara gratis semua. Kemudian juga pelatihan tentang mendesain, ya tadi sudah saya sampaikan mendesain di produk-produk tersebut sehingga mereka laku jual. Kemudian dari situ juga tidak hanya sebatas itu, kita mengadakan pendampingan permodalan.
Permodalan itu kemudian kemarin-kemarin pemerintah Kota Metro melalui pandemi ini pembantuan berian stimulus pada UMKM sebanyak 1.250 yang memang nilainya nggak seberapa, tapi membantu mereka untuk tetap eksis berproduksi. Kemudian melewati kur dari bank-bank yang ada, terutama Bank Lampung, BRI, Bank BNI, pokoknya bank-bank yang ada lah di Kota Metro ini. Kemudian lembaga-lembaga keuangan. Kemudian kita juga sounding ke Pertamina untuk penguatan permodalan para IKM kami. Alhamdulillah kemarin ada yang ikut, yang artinya mampu dan berusaha untuk bersaing di permodalan di Pertamina itu masuk mereka. Kemudian di samping itu tentunya tidak hanya sebatas modal pelatihan, kita juga membantu pemasaran mereka, membantu pemasarannya. Jadi kalau misalnya tadi Pak Samingan kesulitan pemasarannya, pemerintah Kota Metro meluncurkan produk aplikasi Metro Bangga Beli. Kemudian sudah dicanangkan juga oleh Pak Wali dan Bu Wali Metro Bangga Beli, di mana di situ setiap warga Metro harus bangga dan mau membeli produk-produk UMKM berupa makanan, kerajinan ataupun yang lainnya. Karena kalau UMKM-nya produk-produknya dibeli kan otomatis UMKM-nya kan ceria gitu. Kemudian tidak hanya sebatas itu saja di Metro Bangga Beli, kemudian nanti ada aplikasinya Pak bisa ikut Bapak ikuti untuk pemasarannya melalui Dinas Perdagangan. Tentu kita berkolaborasi di sini Mas Ari, tidak hanya dinas kita sendiri, jadi berkolaborasi dinas-dinas apa yang memang mempunyai produk-produk seperti itu, kan ada dinas Poraparnya di situ. Selanjutnya juga ada MOU kita dengan Chandra Supermarket, kemudian PB Selain 21, kemudian dengan Delvan Donut, kemudian Metro MBC itu Muhammadiyah Business ya, business center seperti itu. Itu di situ ada. Kemudian setiap event-event Bu Wali, Pak Wali itu mengajak kami untuk menjual produk-produk UMKM ini, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Kemudian juga ada setiap tamu-tamu yang berkunjung itu diharuskan mereka membeli produk-produk yang ada di Kota Metro ini. Kemudian kita kan sekarang udah punya Sekam nih. Sekam itu Sentra Kreatif Metro, di mana di situ banyak produk-produk yang memang tersedia di sana, dan kita mewajibkan siapa yang berkunjung ke Kota Metro harus mampir ke Sekam. Tidak terluput juga Pak Arif, Pak Fajar, minta tolong nanti datang dong ke Sekamnya, beli oleh-oleh khas Kota Metro seperti itu. Kemudian ya banyak lagi yang program kita kerjasama juga untuk pemasaran online itu sudah dengan Lazada, dengan Shopee itu sudah ada dari UMKM kami yang masuk ke sana. Kemudian dengan IT juga kan IT yang memang teknologi IT ini yang ada di Kota Metro kita gunakan, kita manfaatkan. Jadi sekarang pemerintah itu sudah sangat luas memberikan sarana prasarana. Juga tadi Pak Samingan mengatakan bantuan peralatan. Kita memerlukan bantuan peralatan, itu dari pemerintah juga memberikan bantuan peralatan, tapi dengan syarat kita memberikan mereka pelatihan dulu. Di dalam pelatihan itu nanti kita memberikan peralatan. Tentu peralatannya artinya ya bukan peralatan yang besar-besar ya, artinya memang peralatan yang mendasari daripada kegiatan itu apa sih yang diperlukan. Seperti itu. Jadi dari itu juga kita melakukan pendampingan. Tidak ada alasan lagi ketika kita kunjung ke mereka, melihat atau memantau, mengevaluasi, mereka tidak sanggup berproduksi karena kita kan sudah memberikan peralatannya seperti itu. Jadi yang dulu sudah nggak gitu lagi, ke depan akan menjadi lebih baik lagi. Jadi itu Pak Fajar sementara Pak Fajar dan Pak Arif. Baik, luar biasa. Jadi memang dari pemerintah Kota Metro sendiri sudah memberikan fasilitas-fasilitas mulai dari pelatihan untuk peningkatan sumber daya manusianya, kemudian membantu dari pemasarannya juga, bahkan MOU dengan pihak-pihak swasta juga, kemudian pelatihan pemasarannya juga. Tadi Pak Samingan kalau misalkan butuh bantuan untuk alat, tadi katanya harus ikut pelatihan dulu. Baik, kalau boleh tahu Ibu, ini mungkin yang dari kota lain atau tim Radar Lampung TV nanti mau pulang, kira-kira produk unggulan yang bisa dibawa untuk pulang ke kotanya, apa sih Bu, khas dari Metro Bu, yang bisa jadi rekomendasi? Kalau untuk kria ya, bahan tuh sekarang ini ada batik ciprat.
Di mana batik ciprat itu produk dari anak-anak disabilitas. Nah, kalau bapak-bapak membeli produk itu berarti bapak-bapak sudah membantu anak disabilitas itu Rp10.000. Rp10.000. Ya, seperti itu. Kemudian kalau produk-produk makanan yang lainnya banyak ya. Nah, kemudian juga turunan-turunan tapis hasil-hasil dari kerajinan itu banyak. Pokoknya datang aja dia ke Sekam, dilihat dulu Sekam itu. Itu. Baik, dan di depan sini pemirsa Radar Lampu TV ini juga ada produk hasil UMKM tepatnya dari Kelurahan Margodadi. Margodadi ini abon lele. Kalau pemirsa Radar Lampu TV bisa melihat, ini abon lele yang dimakan dengan menggunakan ketan. Ini memang boleh. Ketan saja, jadi bisa dengan nasi, di mana di situ kan ada kandungan gizinya, proteinnya, sehingga dimakan anak-anak pun dengan lebih baik. Terus saya tambahkan lagi tadi dengan adanya abon lele itu kan jadi sentra abon lele itu ada di Margodadi itu makanannya. Kemudian kalau memang di sini nanti udah ada rumah produksi keripik-keripik, tentunya ini juga bisa jadikan sentra seperti itu. Di mana memang pemerintah Kota Metro pada saat sekarang ini di pemimpinan Pak Wadi ini kita membentuk sentra-sentra di 22 kelurahan dengan menggunakan pusat pelatihan rumah pintar yang ada yang kita manfaatkan. Jadi di situ nanti sentra-sentra itu mereka berkolaborasi. Rumpin itu sendiri punyanya di dinas perpustakaan. Jadi kita nggak kerja sendiri Pak, saya katakan tadi. Jadi kolaborasi antar dinas dan sentra-sentra yang ada. Nah dari sentra-sentra itu bulan ini akan kita bangun, akan luncur di tahun depan itu Kadikapnya Kota Metro. Luar biasa. Kalau dari produk lele ini sendiri, mungkin lelenya sendiri hasil dari peternak di Metro, kemudian diolah juga oleh para pengrajin UMKM yang ada di Kota Metro sendiri. Mas Arif, itu dari kita kerjasama lagi dari Dinas Pertanian, seperti itu. Kan mereka yang punyanya urusannya kalau lele dan ikan-ikanan itu kan dibatasi Dinas Pertanian dan Perikanan. Nah dari olahan itu kita yang mengambil dari UMKM yang memasarkannya, yang mengolahnya. Baik, luar biasa. Saya ke Pak Wali terlebih dahulu. Pak Wali, kalau kita lihat tadi program-program yang khususnya di bidang UMKM ini sangat luar biasa di Kota Metro. Saya menanyakan kembali tentang sinergitas ataupun kolaborasi dari program Kotaku tadi dari Pak Fajar dengan program-program yang ada di Kota Metro, terutama dalam mungkin pengawasan. Ini kan sudah terbangun sentranya ataupun galerinya, kemudian rumah produksinya. Untuk pengawasan selanjutnya seperti apa Pak, kolaborasi antara Kotaku dan juga Kota Metro Pak? Ya, ini penting sekali yang namanya keberlanjutan. Tentu harus dipelihara dengan baik. Untuk itu dinas terkait, PUTR dalam hal ini dengan Perkim, ini kan sudah beberapa saya kira bangunan-bangunan yang sudah ada dan tentu harus dijaga dengan sebaik-baiknya, dan masyarakat paling penting. Karena bersama masyarakat ya, sekali lagi kita bicara sekarang itu pemberdayaan. Ya, kalau masyarakat berdaya, semua sudah selesai masalahnya. Nah, tentu juga seperti UMKM, apa yang disampaikan tadi Ibu Kadis, benar sekali kita tidak bisa bekerja ini sendiri-sendiri ya Bu ya, semua ya Pak ya. Kita harus bersama, nggak bisa sendiri-sendiri. Tadi udah diterangkan secara luas. Dan tentu kita harus menggunakan apa? Teknologi. Sekarang ini sudah harus demikian. Jadi mulai proses industrinya kita bangun dengan industri terkini, kemudian mulai pemasarannya tentu dengan tata cara pemasaran yang baik. Dan sekali lagi kita tidak bisa sendiri, masing-masing OPD jalan sini nggak bisa, bersama. Ya, saya kira itu yang paling penting. Harapan kita tentu pembangunan di Kota Metro ini akan berjalan dengan baik. Kita pelihara apa yang sudah diberikan, mulai dari lewat dana APBD maupun dari APBN yang ada. Saya kira itu saja. Saya ke Pak Fajar terlebih dahulu. Pak Fajar, mungkin pertanyaannya masih berkaitan dengan evaluasi dari program
Kotaku ini? Apakah setelah dibangun akan ada evaluasi lanjutnya dari program Kotaku? Apakah juga berkoordinasi dan juga berkolaborasi dengan pemerintah daerah atau seperti apa, Pak? Iya, Mas Ari. Jadi memang setelah kita membangun ya, setelah kita membangun itu pertanyaan pentingnya tadi Pak Wali itu, ini nanti keberlanjutannya seperti apa, pemeliharaannya gimana kan. Jadi program Kotaku itu memang kriterianya itu kita punya KPP namanya, kelompok pemanfaat dan pemelihara. Nah itu unsurnya dari masyarakat setempat, tadi disampaikan Pak Wali. Bagaimanapun memang Pemda selaku nahkoda ya, penggerak program ini sebenarnya di Pemda, Kota Metro nahkoda. Mau dibawa kemana gitu kan. Setelah dibangun ini, nah ini tadi Ibu Kadis sudah jelaskan juga. Nanti dari hasil-hasil penjualan dan lain-lain itu Pak, LKM akan memelihara infrastruktur yang sudah dibangun gitu. Sekaligus melalui kolaborasi ataupun kita sih berharap ada CSR gitu ya nantinya ke depan gitu dengan pihak-pihak swasta atau pihak lainnya gitu kan yang memang tertarik setelah nanti menjadi sentra ya Bu, sentra keripik kalau di sini misalnya. Nah itu yang kita harapkan kalau bentuk kolaborasi yang seperti itu. Jadi memang tidak hanya membebankan Pemda gitu ya, karena kan zaman sekarang kan masih belum selesai nih COVID-nya, keuangan Pemda juga pasti fokusnya masih sebagian ke situ ya Pak. Jadi ya kita juga harapkan ada pihak-pihak lain gitu ya yang ikut nanti terlibat ke depan untuk memajukan tempat pengolahan ataupun sentra nanti ya, sentra keripik pisang kalau di sini ya. Kalau di lokasi yang lain di Ganjar Agung itu ada tempe kan, tempe sehat. Nah itu salah satu poinnya seperti itu Mas Arif ya. Baik, artinya dari pihak Kotaku dan juga pemerintah daerah sendiri juga sangat terbuka dengan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk pihak swasta. Apabila ingin berinvestasi di program ini, terutama di sentra ini, juga sangat terbuka dengan hal tersebut. Betul. Justru itu yang kami harapkan memang. Itu yang kami harapkan itu untuk keberlanjutannya. Gitu. Jadi kita kan khawatir ya, sebenarnya banyak bangunan yang sudah kita bangun itu tidak terpelihara. Akhirnya menjadi bangunan-bangunan yang tidak produktif gitu ya. Sayang kan. Wah, pemerintah sudah mengeluarkan bantuannya untuk hal-hal yang seperti ini ternyata tidak dimanfaatkan dengan baik. Nah ini dia makanya sebelum kita memutuskan ataupun mengiyakan ini usulan dari Pak LKM gitu ya, semua LKM seprovinsi Lampung sudah, tim kita itu benar-benar memantau, berkoordinasi dengan Pemda Kota Metro juga kalau di Metro, apakah memang usulan gitu ya, usulan yang diusulkan untuk membangun apa itu keripik, tempe, abon gitu ya, itu sudah tepat sasaran nantinya gitu. Sehingga benar-benar nanti bisa dipasarkan gitu ya, daya masyarakat itu pingin gitu, akhirnya kita coba beli gitu loh. Nah itu sebenarnya salah satu selektif kita lah untuk memilih seperti di Yosomulyo ini. Oh ternyata di sini cocoknya keripik pisang gitu ya. Seperti itu sih Pak Arif. Baik, Bapak dan juga Ibu, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Dialog Eksklusif Radar Lampung TV. Terima
kasih pemirsa Anda masih setia menyaksikan dialog eksklusif Radar Lampung TV. Masih membahas tema kita di sore hari ini, BPM Kotaku Livelihood mendukung pencegahan pemukiman kumuh di Kota Metro. Saya ke Pak Fajar terlebih dahulu. Pak Fajar, capaian ataupun target dari program Kotaku sendiri, khususnya di Kota Metro ini seperti apa sih Pak? Iya. Sebenarnya di Kota Metro ini capaiannya sudah cukup bagus ya. Sudah maju lah. Sebenarnya Kota Metro ini bisa lebih ke arah kota yang smart city. Smart City. Iya. Saya sih kepinginnya sebenarnya karena saya juga ikut kebetulan S2 saya kan arahnya ke situ ya, pembangunan infrastruktur wilayah. Jadi saya lihat di beberapa wilayah Kota Metro ini kota yang paling memungkinkan menurut saya. Nah, mudah-mudahan nanti didukung dengan Pak Wali nih ke depannya menjadi benar-benar kota yang smart city gitu ya. Jadi segala sesuatunya memang sudah benar-benar smart. Nah ini yang kita patut nantinya ya, terutama Provinsi Lampung punya kota metro yang ya tadi itu yang saya bilang, yang salah satu-satunya kota yang bisa mendeklarasikan 0% kumuh, terus pola bersih hidup sehat ya Bu ya. PHBS ya, pola hidup bersih sehat itu udah dideklarasikan juga gitu kan. Jadi ya sebenarnya untuk penanganan Kotaku di metro ini tinggal mungkin menyisihkan hal-hal yang kecil aja lah ya, yang saya rasa bisa dilakukan melalui dana-dana APBD atau kolaborasi dengan pihak swasta CSR seperti itu ya ke depannya. Nah di wilayah-wilayah sesuai dengan SK kumuh yang sudah diterbitkan, yaitu luas wilayah kumuhnya berdasarkan hasil dari delineasi kumuh kita, scoring ya, itu sudah tidak kumuh gitu. Nah, seperti itu Mas Arif. Jadi capaian untuk Kota Metro sendiri itu cukup baik. Sudah baik. Bahkan sudah baik. Saya ke Pak Wali. Pak Wali menanggapi pernyataan dari Pak Fajar tadi yang mengatakan capaian untuk Kota Metro sudah baik, bahkan Metro sangat berpotensi untuk dijadikan smart city. Tanggapan dari Pak Wali dan langkah-langkah untuk mempertahankan hal-hal tersebut seperti apa Pak? Ya, tentu kita bangga karena masyarakat berdaya. Sejak 2016 ketika kita menetapkan 84,67 hektar daerah kumuh yang saya sampaikan pada 4 kelurahan pada evaluasi di 2020 kita melihat bahwa beberapa daerah tersebut tentu ada proses perbaikan sehingga yang saya sampaikan tadi kita juga menuju kota sehat ke depannya, dan ini ada upaya-upaya yang kita harus lakukan bersama. Tentu terima kasih juga dari program Kotaku ini juga tentu bagaimana pemerintah juga memberikan alokasi anggarannya juga untuk proses pemeliharaan ke depannya. Sekali lagi yang harus kita sampaikan, kita bisa melakukan semua itu ketika kita bersama. Nah, untuk itu juga tentu pola-pola ke depan bagaimana tidak saja ada kelompok pemanfaatan dan pemeliharaan, saya kira butuh pendampingan. Apa yang juga disebut oleh Bapak Samingan, kemudian Bu Kadis, kita harus bersama semua, nggak bisa kita kerja parsial. Nah, artinya dari Kotaku itu ya ada beberapa tentu dalam program BPM ya kita menuju sustainable. Livelihood itu adalah sustainable dan kita memang adalah ke depan adalah sustainable city, di mana di situ tentu semua kita berdasarkan era society 5.0, kemudian industrialisasi 4.0. Jadi saya kira ini adalah terobosan yang saya sampaikan tadi. Sekarang ini untuk mendeklar sesuatu itu tentu membutuhkan media juga. Pentaheliknya dalam hal ini bersama-sama para pelaku ekonomi, pengusaha, akademisi, dan media tentunya juga.
Saya kira kita tidak pernah dilihat akan bekerja ketika kita tidak mendeklar demikian. Jadi ketika kita sudah mendeklarkan demikian, masyarakat juga mesti punya nilai juga kan. Oh, saya akan jaga kota saya ini. Saya akan jaga juga apa yang sudah diberikan ini. Nah, saya kira itu saja. Terima kasih. Mudah-mudahan ini betul-betul ya apa yang sudah kita lakukan nanti mungkin ada terobosan-terobosan lain yang bisa kita lakukan. Baik, terima kasih Pak Wali. Saya ke Pak Samingan. Pak Samingan, apa harapan dari Pak Samingan mewakili masyarakat di Kelurahan Yosomulyo ini terkait dengan keberlangsungan dari usaha atau UMKM di Yosomulyo ini, Pak? Terima kasih. Tadi sudah sedikit kami sampaikan kepada Ibu Kadis dan Pak Wali tentunya harapan kami ke depan nanti karena tidak begitu serta-merta infrastruktur jadi kemudian kita biarkan begitu. Seperti yang dikatakan Pak Fajar, jangan sampai nanti kalau bahasa kerennya jangan jadi rumah hantu. Nah, ini kami masih punya harapan satu lagi Pak, karena ini nanti selesai kita resmikan kemudian mulai beroperasi, yang masih sangat penting lagi tentang ada beberapa hal. Yang satu kait dengan IPAL Pak. IPAL kami belum punya, memang sudah digali, tapi untuk menyelesaikannya masih terhambat. Yang kedua ini Pak Wali, mohon maaf ini kaitan dengan pagar Pak. Ini juga perlu, dari kemarin-kemarin saya naik tur pikir ini nanti kan nggak dipagar. Waduh, ini jadi bahasanya karena ini agak sepi gitu, rumah maksiat, orang mampir, nah susah juga lama-lama. Saya sudah bicara sama yang pengibatan, nah iya Pak itu perlu dipikir. Nah iya harus dipikir. Kebetulan hari ini ada katakanlah dialog ini kami sampaikan. Kemudian di samping itu kami juga mengharapkan pada Bu Kadis bantuannya untuk segala macam pelatihan dan peralatan. Saya kira itu untuk sementara. Terima kasih. Baik, Pak Samingan satu lagi, kalau Pak Samingan melihat komitmen dari masyarakat sekitar, terutama yang tergabung di LKM ini seperti apa sih Pak? Menyambut hadirnya rumah galeri dan juga rumah produksi ini Pak? Ya, kalau dilihat dari faktanya gitu, antusias sangat tinggi. Antusiasnya sangat mereka tinggi. senang, waduh alhamdulillah kita dapat bergabung dan lain sebagainya. Gitu. Jadi antusias. Hanya yang jadi masalah itu tadi, setelah ini selesai, dan sekarang untuk pengamanan dan pembuangan limbahnya. Kemudian satu lagi, untuk sementara Pak Wali ini listrik masih pinjam. Belum ada listriknya. Dan sementara listrik masih pinjam ke yang hibahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Samingan. Mudah-mudahan nanti harapannya bisa terpenuhi. Amin. Saya ke Ibu Kadis. Ibu Kadis sama mungkin tentang harapan dan juga capaian ataupun target ke depannya, terutama untuk perkembangan ataupun kemajuan UMKM di Kota Metro seperti apa, Bu? Kami tentunya sangat senang ya dengan adanya rumah produksi ini. Itu kan memudahkan kami dari dinas untuk mengidentifikasi, jadi tidak door to door kan. Jadi kan kami tinggal aja ke sini menjadikan sentranya, sehingga kita jumpa orang-orang para pelaku usahanya kan. Di sana baru diapakan dasar permintaan masyarakat juga. Jangan dari kami yang kamu harus latihan ini, tidak. Karena apa yang kami berikan itulah yang memang kehendaknya daripada masyarakat. Itu yang kami jalankan selama ini. Seperti itu Pak Arif. Baik, terima kasih Ibu. Ini pemirsa, sayang sekali kita dibatasi oleh waktu. Namun sebelum kita tutup dialog kita di sore hari ini, kita akan dengarkan closing statement mungkin terkait dengan sama harapan ke depan terkait dengan penanganan kumuh di Kota Metro secara khususnya. Untuk Pak Fajar mungkin juga di Provinsi Lampung secara umum, dan juga nanti Pak Wali kami persilahkan. Pak Fajar, silakan terlebih dahulu terkait dengan harapan sekaligus closing statement-nya Pak. Iya, terima kasih Pak Arif. Jadi kami dari BPPW Lampung berharap apa yang sudah dibangun infrastruktur, yang sudah dibangun baik di lokasi binaan Kotaku ya, saat ini ada 9 kota kabupaten itu sama-sama dijaga ya. Kebetulan di 9 kota kabupaten yang saat ini berjalan 6 kota kabupaten, yang 3 itu memang lokasi pencegahan untuk kumuh ya. Jadi kami berharap infrastruktur yang dibangun di saat ini yang sudah dibangun oleh program Kotaku ya, itu dipelihara dengan baik sehingga dapat dimanfaatkan terus oleh masyarakat tentunya melalui kelompok-kelompok
yang sudah dibentuk di kelurahan masing-masing. Dan juga ke depan saya berharap bahwa kegiatan-kegiatan kotaku baik reguler, skala kawasan, livelihood gitu ya, itu bisa diadop programnya oleh Pemda kota kabupaten lainnya gitu ya. Sehingga kami kan bersifat stimulan. Program Cipta Karya ini sifatnya hanya stimulan. Jadi kami berharap adanya keberlanjutan itu dari Pemda untuk tidak hanya menekan kekumuhan, tapi melalui livelihood masyarakat menjadi mendapat penambahan perekonomian dan penghidupan yang layak pada akhirnya nanti seperti itu. Dan saya berpesan juga ini khusus untuk LKM binaan livelihood ya, LKM gitu ya. Itu mohon nanti ini kebetulan ada Pak Ketua LKM-nya di sini. Itu mohon nanti menambah gitu ya. Ke depan bisa menambah, menyerap kembali masyarakat-masyarakat yang berpotensi. Yang saat ini baru 6 KSM, satu KSM masing-masing 5 orang ya. Jadi ada 30, mudah-mudahan nanti next year gitu tambah-tambah tahun ke depan dengan ini nanti mungkin berkembang, menambah lahan lagi gitu ya, tidak menutup kemungkinan, ya akhirnya banyak menyerap tenaga kerja yang ada di sekitar kelurahan sini pada umumnya ya Pak, pada khususnya. Kalau bisa nanti setelah adanya pelatihan dari dinas gitu kan, dan menambah keterampilan masyarakat bisa menularkan juga ke masyarakat lainnya gitu ya, sehingga sentra-sentra seperti ini nantinya banyak terbentuk di kota metro ini. Saya rasa seperti itu Pak Arief dari saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Wali dan juga Pemda Kota Metro ya yang sudah selama ini berkolaborasi kepada kami untuk kami bisa membangun dan juga melaksanakan program kotaku yang ada di Kota Metro ini. Demikian Pak Arief, Pak Wali, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fajar. Selanjutnya Pak Wali kami persilahkan harapan tentang penanganan permasalahan permukiman kumuh di Kota Metro untuk selanjutnya dan sekaligus closing statement-nya Pak. Kami persilahkan. Ya, terima kasih. Ini PR kita bersama, tentunya pemerintah bersama OPD yang terkait dari Bapeda dan tentu organisasi yang menjadi leading sektornya ya, yaitu PU, TR, kemudian Perkim untuk menjaga, tentu merencanakan juga dari awal sehingga dalam proses pembangunan ke depan itu menjauhkan diri kita dari kekumuhan. Saya kira kekumuhan itu adalah ketidakmampuan kita untuk mengidentifikasi, saya kira, atau ketidaktahuan kita, ketidakpedulian kita akan lingkungan dan ke depan tentu dalam proses program Kotaku ini, Pak Fajar, terima kasih. Semoga ada kelanjutannya juga. Kalau kita dianggap Metro ini saya kira berhasil, ini menjadi satu percontohan dan jadi replikasi juga untuk daerah-daerah lainnya. Ya, nah setelah kita menyelesaikan masalah Kotaku, ya 100 tadi kan. Jadi mulai dari kesadaran masyarakat, ya akan kebersihan dalam 5 pilar STBM, ya karena langkah kita keberlanjutan alam itu begitu, ya kita kembali pada kehidupan bagaimana memperbaiki ekonomi. Nah ini saya kira sekali harapan saya ini adalah sentra yang sudah dibangun. Jangan sampai ini seolah-olah menjadi satu punya kelompok. Nah ini yang saya khawatirkan. Ini harus Bapak Camat juga tentunya, lurah semuanya harus turun di sini, OPD yang terkait harus turun ke sini, ya. Dan harus jelas apa yang sudah dilakukan. Nah ini yang disebut program-program keberlanjutan, ya. Sesuai dengan program-program Sustainable Development Goal kita. Ya ada 17 goal di mana 1 sampai 7 itu kita bicara tentang masalah kesehatan, 8 sampai 12 kesejahteraan, yang
13 sampai 17 itu budaya-budaya orang untuk hidup bersih, menjaga lingkungan dan sebagainya. Dan sampai pada titik di mana kita memang adalah orang-orang yang secara sadar akan menjaga keberlangsungan alam, dan tentu dari keberlangsungan yang kita jaga itu, saya yakin ekonomi kita akan meningkat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wali. Sekali lagi terima kasih untuk seluruh narasumber, Pak Wali, Pak Fajar, Ibu Kadis, dan juga Pak Samingan yang sudah menyapa pemirsa Radar Lampung TV berbincang terkait program-program Kotaku dan juga program-program dari pemerintah Kota Metro untuk mewujudkan Metro yang benar-benar menjadi kotaku, kota tanpa kumuh. Juga terima kasih untuk pemirsa Radar Lampung TV yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Seperti yang sudah kita bahas dari awal tadi bahwasannya dalam rangka mewujudkan Kotaku atau kota tanpa kumuh, pemerintah pusat, pemerintah daerah, khususnya pemerintah Kota Metro sudah memiliki program-program yang dilaksanakan. Namun program-program tersebut tentu tidak akan berjalan dengan baik, tidak akan mencapai tujuannya apabila tidak didukung oleh kesadaran dari masyarakat untuk melakukan perilaku hidup sehat, kesadaran dari masyarakat untuk merasa memiliki apa yang sudah dibangun, dan kesadaran dari masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan. Sekali lagi, mari bersama-sama wujudkan Kota Metro, wujudkan Provinsi Lampung menjadi kotaku, kota tanpa kumuh. Saya Muhammad Arif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radar Lampung TV, mantap lihat.